Wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Bapak Ibu jamaah tersebut di musola Jawa Timur yang insyaallah selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas karunia atas karunia-Nya kita bisa hadir pada pagi hari di acara kuliah subuh sampai waktu yang ke 1446 Hijriah tanpa suatu halangan apapun. Tak lupa juga sholawat serta salam kita anjurkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamat nanti. Saya selaku pembawa acara pada hari ini akan membacakan susunan acara. Yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan-sambutan, yang ketiga acara ini, yang keempat pengumuman, yang kelima penutup. Untuk membersihkan waktu pada pagi hari ini, marilah kita buka pada acara ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan dari pimpinan cabang Muhammadiyah Pecongan yang mewakili waktu dan tempatnya. Kamu persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, la haula wala quwwata illa billah. Bapak, serta ibu-ibu jamaah kuliah sampai Ramadan yang dirahmati Allah. Sebelum kuliah subuh kali ini dimulai, ada beberapa informasi yang perlu kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan perolehan infak kuliah subuh di Musola Al-Muhajirin kemarin sebesar Rp2.520.000. Kami ulangi, Rp2.520.000, sehingga total sampai dengan hari ini sebesar Rp7.056.500. Kepada bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kuliah sabar Ramadan, kami ucapkan jazakumullah khairan katsiran. Kemudian yang kedua, pengumuman dari pimpinan cabang Aisyah Pecongan bersama dengan kantor layanan Lazismu Pecongan, yaitu mengenai program kartu Ramadan yang senilai per paketnya Rp125.000. Untuk bapak-bapak serta ibu-ibu yang akan mendonasikan atau mengikuti program kartu Ramadan bisa menghubungi pimpinan cabang atau pimpinan ranting Aisyah setempat ataupun langsung dengan KL Lazismu Pecongan. Kemudian pengumuman yang ketiga dari Majelis Ekonomi mengimbau kepada Bapak Ibu sekalian, terutama ibu-ibu, untuk bisa berbelanja di amal usaha yang kita miliki bersama, yaitu Latas Jantor yang menyediakan berbagai macam kebutuhan sehari-hari yang berada di Kompleks SMK Muhammadiyah Pecongan. Demikian informasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada pimpinan cabang Pecongan atas satunya. Acara yang selanjutnya itu acara ini. Acara ini akan diisi oleh Pak Ustadz Bapak Riful Nahar. Kepada Bapak Riful Nahar, kami silakan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullih wa kafa billahi syahida wa kafa billahi nasira.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi ba'athahu Allahu basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin laila wa nahara, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala aydan ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa'usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun. Para rawuh Bapak Ibu sedherek ingkang minulya, segenap keluarga besar Persyarikatan Cabang Bencongan rahimani wa rahimakumullah. Tidak lupa mari kita senantiasa memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia nikmat yang Allah taala berikan kepada kita semua. Sebab tanpa adanya nikmat yang Allah Ta'ala curahkan kepada kita, pagi ini kita tidak akan mungkin hadir di tempat pengajian kuliah subuh safari Ramadan pagi ini. Dengan karunia nikmat hidayah dari Allah lah hati kita tergerak dengan ringan untuk mendatangi tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan nikmat berupa kesehatan, usia panjang, fisik kita mampu hadir di tempat yang insya Allah penuh barokah pagi hari ini. Salat dan salam semoga senantiasa terlimpah curahkan pada junjungan kita Baginda Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga beliau, sahabat beliau, juga semoga terlimpah pula kepada seluruh umat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin, para rawuh Bapak Ibu sedherek sedaya rahimakumullah. Perlu sesekali bagi kita untuk merenungi tentang perjalanan hidup kita. Sebab jangankan perjalanan panjang seukuran usia manusia hidup di dunia. Wong awake dhewe nek nyekel HP terus badhe ngecek Kompas, niku biasanya sama HP kita diminta untuk menggoyang-goyangkan dulu HP-nya, menggerakkan searah dengan angka 8. Itu yang disebut dengan proses rekalibrasi ulang, pencocokan ulang dan penajaman ulang, agar kompas yang ada di dalam HP itu tepat menunjukkan arah utara maupun selatannya. Maka demikian pula karena kita ibarat hidup di dunia seperti melakukan perjalanan panjang untuk menuju ke kehidupan kelak di akhirat, kadangkala kompas perjalanan kita itu melenceng. Yen tau diajari nek urip niku tujuane tugas kewajibane kanggo ibadah. Neng kadang karena kesibukan kehidupan untuk mencari nafkah cok melenceng sithik. Tujuane mangke rada menceng, rada mencong. Semoga akhirnya jadi bener. Kaya nama kelurahan sini meskipun terkenal dengan pencongan yang asline bener secara resmi. Itu perlu untuk direkalibrasi ulang, dipaskan kembali biar sesuai dengan kompas, sehingga sesuai dengan arah perjalanan yang sebenarnya. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka tema kajian kita pagi hari ini adalah napa ning flyer punika? Ngaji urip mujo urup. Mengkaji tentang kehidupan ini biar kehidupan ini menyala tangguh.
Biar menyala itu maksudnya biar ya hidup sesuai dengan sebenarnya yang ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Biar menyala itu biar terang, hidup kita terarah menuju sesuai dengan tujuan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan materi kajian pagi ini sepenuhnya sebenarnya saya ambil dari bagian awal dari PHIWM, Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Ini sudah lengkap menuntunkan kehidupan kita sebagai seorang muslim, mulai dari kehidupan pribadi diri kita sendiri sampai bagaimana menuntunkan dalam kehidupan keluarga sampai kepada kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Semua sudah ada, termasuk bagaimana menyikapi seni dan budaya yang ada di sekitar kita. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, bagian yang pertama setelah pendahuluan ini berisi tuntunan bagaimana kehidupan kita sebagai seorang pribadi muslim. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara kehidupan kita secara pribadi, urip niku paling boten ngertos 3 hal dari bagian kehidupan kita. Mriki nggih dipun tuntunake. 3 itu yang pertama adalah prinsip hidup, landasan hidup atau pondasi hidup. Gesang punika kedah duweni prinsip, nek orang duweni prinsip terombang-ambing. Kados nek kapal mono tidak memiliki ancor, apa itu? Angker. Apa bahasane ini? Jangkar. Orang duweni jangkar itu untuk menahan gelombang. Kalau ada jangkar, dia meskipun ada gelombang ke kanan ke kiri, dia akan tetap berada di tempat. Demikian pula sebuah bangunan akan berdiri kokoh meskipun ada goncangan gempa, meskipun ada angin kencang. Kalau dia memiliki pondasi yang kuat, sebesar apapun goncangan, insya Allah selain ditentukan karena pondasi juga karena konstruksi bangunan. Kalau semakin kuat pondasi yang tertanam di dalam tanah, maka akan semakin kuat dan kokoh pula bangunan tersebut. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah, demikian pula hidup kita. Kedah duweni landasan, kedah duweni prinsip. Pertanyaane, landasan hidup kita, pondasi hidup kita kedah dipun dasari ngangge nopo Bapak Ibu, kinten-kinten. Apa yang menjadi landasan, pondasi, prinsip hidup kita? Wonten PHIWM dipun tuntunake yang mestinya menjadi landasan hidup kita adalah akidah, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Akidah niku istilah lain dari keimanan. Nah, istilah sing asli wonten Al-Qur'an nggih iman. Iman kepada Allah, iman kepada malaikat Allah, kitab-kitab Allah, Rasul Allah, dan seterusnya. Namun kemudian oleh para ulama, ilmu yang membahas tentang keimanan itu disebut dengan ilmu akidah. Apa hubungannya iman dengan akidah dan juga lantas kemudian dijadikan sebagai landasan hidup? Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kalau iman itu maknanya adalah at-tasdiq, membenarkan, meyakini benarnya adanya Allah, adanya malaikat-malaikat Allah, sampai terhadap adanya qada dan qadar. Buah daripada keyakinan, buah daripada sikap iman itu adalah keyakinan. Para rawuh hadirin rahimakumullah. Nah, keyakinan yang ada pada diri kita, yang terhunjam, tertanam pada hati kita, itu yang akan menjadi pengendali hidup kita. Oleh karena itu disebut dengan akidah. Akidah niku maknanipun bundelan atau ikatan, talian. Ono akad nikah, jadi pertalian atau perikatan antara laki-laki dan perempuan. Ada akad jual beli, perikatan atau kesepakatan untuk melakukan jual beli antara penyedia barang dengan pembeli yang menyediakan uang. Akad itu adalah
ikatan. Demikian pula akidah maknanipun ikatan. Kenapa iman ilmune sing bahas tentang iman disebut dengan akidah? Karena dengan keimanan itu sekali lagi yang akan mengikat diri kita. Nek kewan ben ora belandang-belandang, sing ditaleni adalah tubuhnya. Ayam iloo ben ora nembelek ning omahe tangga, nek ayam sing dibondo napa ne Bapak Ibu? Sikile. Wedhus ben ora mangan sukete nggone tanggane krana rumput tetangga itu lebih hijau katanya. Ben ora mangani sukete tanggane engko dadi rame, nek wedhus sing dibondo napa ne Bapak Ibu? Gulune. Ilok nek jenengan dipadhakake kalih wedhus napa ayam purun napa mboten? Jenengan dibondo sukune napa gulune? Ya lucu ra. Menungso kok dipadhakake karo kewan. Kita sami mesti mboten purun. Maka manusia diikat, namun ikatan itu tidak terlihat. Yang diikat pada diri kita agar hidup kita terkendali adalah hati kita dengan keimanan tadi. Maka iman, ilmu yang membahasnya disebut dengan akidah. Sehingga Nabi kata ndawuhake sapa wong sing temenan iman terhadap adanya Allah, percaya yakin temenan besok onone dina kiamat mestine tertuntun terkendali ucapan perilakunya. Berucap berkata yang baik, kalau tidak bisa ya diam. Perbuatannya, perilakunya tidak menyakiti tetangganya. Kalau memiliki tamu menghormati. Jadi semua Nabi SAW menghubungkan antara perilaku dan ucapan seseorang akan terkendali kalau memiliki keimanan. Karang percaya Allah niku wonten, Allah maha melihat mengawasi, Allah mangke bakal memberikan balasan atas perbuatan manusia. Kita ugi meyakini urip mboten ten donya tok kemawon, besok ana kehidupan akhirat. Keyakinan keimanan seperti itu hendaknya mempengaruhi dan mengendalikan tutur kata serta perilaku kita. Itulah yang disebut dengan akidah. Para hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam nate ngendikake innama wa masalun nasi kama sali rajulin istauqada nara. Perumpamaanku bagi umat manusia itu ibarat sebagaimana halnya di satu malam yang gelap gulita, ada seseorang yang menyalakan pelita, menyalakan cahaya. Wayah peteng kira-kira nih ono padang-padang lampu neon atau jenisnya sing terang padang nemen, apa iloo yang terjadi? Banyak serangga-serangga, yo laron, yo jangkrik ngumpul. Ya nek sekedar lampu neon, tapi kalau itu bara api, ngertine barang anget di sawang penak, maka para petani kalau saya lihat di sawah-sawah itu ono perangkap untuk menjebak laron, kemudian juga ya sing kena tinggu gawe rempeyek dari serangga-serangga itu. Nah, itu jebakannya ya pakai lampu itu, di bawahnya dikasih banyu. Lah Nabi sallallahu alaihi wasallam dikake ibarate aku kanggone wong kabeh seperti ketika satu malam gelap gulita ada orang menyalakan api sehingga muncul cahaya terang, banyak binatang-binatang serangga-serangga malam itu terpancing untuk mendekatinya. Dikirane barang enak, nek darum nyemplung maka celakalah orang tersebut. Maka ibarat saya terhadap manusia adalah orang yang menghalau binatang-binatang itu, serangga-serangga itu agar tidak tercebur ke dalam api. Fa'ana akhidun bihujazikum anin nar. Saya yang memegang pinggang kalian, menarik agar tidak masuk ke dalam api. Sing dipun maksud dening Kanjeng Nabi ya punika api neraka minjang wonten akhirat. Mengendalikannya dengan apa? Ya ora dicancang temenan ning nggon pinggangi kita sami. Yang diikat adalah hati kita dengan keimanan tadi. Maka inilah pentingnya akidah
keimanan atau secara lebih khusus iman kepada Allah adalah tauhid menjadi landasan pondasi hidup kita. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sejarah juga telah membuktikan Kanjeng Nabi baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi rasul sejak usia pinten para rawuh Bapak Ibu? Nabi diangkat jadi nabi niku yuswa pinten? 40 tahun. Nabi sedo di usia berapa Bapak Ibu? 63. Nek dihitung swidak telu dikurangi 40 temu angka 23. Artinya selama kurang lebih 23 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam menjalani tugas sebagai rasul. Dari 23 tahun beliau menjadi rasul sampai beliau wafat dibagi menjadi 2 periode. Periode yang pertama dakwah beliau di negeri Mekah. Berikutnya beliau hijrah ke Madinah. Itu fase kenabian dibagi menjadi 2 periode. Mekah, Nabi gesang ten Mekah menjadi rasul, kalih ten Madinah dangu wonten pundi? Lama di Mekah atau lama di Madinah? Lama di Mekah leres. Bab beliau wafat sedo di tahun ke-11 Hijriah. 11 Hijriah bi awal-awal bulan Rabiul Awal. Maka ya kurang lebih beliau di Madinah itu 10 tahun. Berarti sebelumnya beliau 13 tahun berada di Mekah. Dibanding antara beliau dakwah di Mekah dengan di Madinah lebih lama di Mekah. Namun meskipun lama selama kurang lebih 13 tahun, kalau kita melihat pada proses tarikhut tasyri' sejarah diturunkannya syariat Islam, adanya perintah sholat niku nembe nalikanipun badhe hijrah kurang lebih 3 tahun pada waktu peristiwa Isra Mi'raj. Artinya ada 10 tahun pertama sejak Nabi dakwah belum ada syariat sholat yang wajib. Pemeneh poso niku nembe dipun turunake ayate ketika sudah di Madinah 2 tahun, sebab syariat poso termasuk zakat itu diwajibake di tahun kedua Hijriah. Lantas apa isi dakwah Nabi 13 tahun pertama di Mekah? Kebanyakan nggih menanamkan keimanan kepada para sahabat. Bagaimana menggempur keyakinan kesyirikan diganti dengan ketauhidan, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu sudah tertanam akidah keimanan pada diri sahabat, sudah menjadi landasan hidup, pondasi hidup, maka akan menjadi ringan segala macam ujian keimanan rupa perintah dan larangan di dalam syariat Islam. Kisahipun ketika di dalam Islam disyariatkan sholat, ya dong lakoni gampang. Ketika larangan minum-minuman keras turun, begitu ayat tentang larangan minuman keras turun malam hari, pagi hari jalanan di Madinah becek. Bukan karena turun hujan beceknya, tapi karena turun ayat Al-Quran. Lah hubungannya apa turun ayat Al-Quran kok jalannya jadi becek? Mergo para sahabat begitu dilarang minum minuman keras di rumah yang masih menyimpan sisa-sisa minuman keras di tempayan-tempayan ning kendi-kendi ning cara saiki ning botol-botol ki ditumpleki kabeh ning dalan. Itu sikap sami'na wa ta'na, kepatuhan yang seperti itu tentu merupakan hasil pendidikan baginda Nabi menanamkan akidah keimanan. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sebab tiang gesang khususipun kangge tiang ingkang beriman niku bakal dipun uji dening Allah Subhanahu wa taala. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Surah Al-Ankabut ayat yang kedua. Adakah manusia mereka itu mengira akan dibiarkan begitu saja mengaku berucap kami telah beriman, sementara mereka tidak diberikan ujian? Artinya ayat ini menegaskan
kabeh wong beriman bakal diberikan ujian untuk membuktikan keimanannya. Lah ujian punika wonten rupane secara garis besar 4 hal. Perintah dalam agama, baik yang datangnya dari Allah maupun Rasul, baik dalam Al-Quran maupun hadis. 2 adalah larangan-larangan. Ini ujian keimanan. Wene perintah nek imane temenanan ya mestine gelem nglakoni. Wene larangan nek imane temenanan ya mestine gampang ngedoi. Yang ketiga, bentuk ujian keimanan adalah musibah, kesulitan, kesusahan hidup. Nek wong beriman diwenehi kesulitan, wenehi musibah ning nggon urip, mestine ya gelem sabar, ridho malang takdiripun Allah Ta'ala krana beriman kepada adanya qada dan qadar. Yang keempat, ujian hidup yang sering manusia lupa adalah kenikmatan, kesuksesan. Niku nggih ujian. Saged bersyukur napa mboten. Lah, ujian hidup ini ibarat tadi kapal di tengah lautan, ada badai, ada ombak besar. Kalau jangkarnya besar, pondasinya kuat, dia cemplung meskipun ada ombak yang mengombang-ambing demikian besar, dia akan tetap berdiri. Demikian pula sebuah bangunan, kalau pondasinya kuat, sebesar apapun terpaan ujian bangunan itu berupa gempa, angin, pol-polane nek logrok ya logrok gendenge otok, ora ambruk sak bangunan. Lah itu pentingnya kita membangun pondasi hidup berupa akidah keimanan. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah ini jadi kaca benggala atau cerminan diri khususnya bagi kita semua orang tua, ya diri kita sendiri utamanya. Namun kita pun memiliki kewajiban untuk mempersiapkan generasi yang tangguh secara pondasi keimanan tadi. Pramila nek didik marang lare, utamane sing dididik rumiyin punika akidah. Luqman Al-Hakim dalam Al-Qur'an Allah Ta'ala ceritaake sing pertama kali dinasihatkan kepada putranya, wa idz qala Luqmanu libnihi ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun adzim. Hal pertama yang ditanamkan Luqman Al-Hakim kepada putranya adalah tentang akidah. Jangan sekali-kali engkau mempersekutukan Allah, iman temenanan, mentauhidkan Allah, sebab syirik itu merupakan dosa yang besar. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lajeng ingkang kaping kalih, di dalam hidup kita ngaji urip tentang kehidupan pribadi kita yang mesti kita ketahui adalah tentang tugas kewajiban hidup. Nek pun ngertos napa sing kedah kita bangun dadi pondasi urip, berikutnya yang kedua adalah apa yang mesti kita kerjakan dalam kehidupan ini yang Allah Ta'ala gariskan. Di dalam PHWM ini dipun jelasake wonten kalih napa ingkang kedah kita lampahi salebetipun gesang punika ingkang dados kewajiban kita sami. Sepindah kewajiban gesang kita sami adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niki sifatipun dimensinipun vertikal, arahnya ke atas. Itu penyembahan kita, ketundukan, kepatuhan kita kepada Allah. Lantas yang kedua yang menjadi kewajiban hidup kita yang mesti kita jalankan adalah menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Kalau khalifah itu sifatnya horizontal, menyamping ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Artinya baik kepada sesama manusia, kepada binatang, lingkungan alam sekitar, kita harus menjaga hubungan yang baik, hubungan harmonis. Pada sama manusia ya ora zalimi, karo lingkungan ya orang rusak lingkungan. Itu fungsi peran hidup sebagai khalifah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para rawuh hadirin rahimakumullah, sepindah apa yang menjadi kewajiban yang mesti kita kerjakan dalam hidup adalah beribadah. Nah ini Allah Ta'ala firmankan dalam Al-Quran surah Ad-Dariyat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku Allah ciptakan jin serta manusia melainkan
agar supaya mereka beribadah kepadaku. Menyembah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini harus dipahami dengan baik. Bab kadang nek pemahamane keliru, urip ngrasa abot. Pak, ning nggon Islam kok urip kon ibadah terus. Wajibane urip jare kon ibadah. Tah mengko wektu urip akeh-akeh nggo gawe salat, nggo maca Quran, nggo gawe ngaji. Kapan nyambut gawe ini, kapan seneng-senengi. Nah ini kalau memahami secara sempit ibadah, barangkali akan muncul pemahaman yang sempit pula terhadap makna ibadah. Para rawuh hadirin rahimakumullah, ibadah punika ingkang dados kewajiban tugas hidup kita. Secara bahasa maknanipun al-khudhu ma'at tadallul. Sikap ketundukan kita, kepatuhan kita kepada Allah disertai dengan sikap merendahkan diri di hadapan Allah. Tunduk marang aturanipun Allah krana kesadaran. Sebab nek sekedar ming tunduk manut, hakikate kabeh makhluk kuwi manut kepada Allah. Buktine makhluk sing tidak berakal koyok srengenge benisuk terbit dari arah timur, tenggelam di arah barat, kejaba besok cedak dina kiamat sak waliane. Teraturnya benda-benda langit beredar pada garisnya masing-masing itu bukti ketundukan kepada Allah. Sebab niku perintah Allah, aturanipun Allah. Menungso sekalipun kafir tidak percaya adanya Allah, hakikatnya tanpa disadari mereka yo tunduk karo aturanipun Allah. Buktine nopo? Nek wayah mati ajale entek yo bakal mati, ora bisa nolak. Padahal kematian itu ya ketetapan dari Allah. Tapi ketundukan tanpa kesadaran dan tanpa dilandasi sikap untuk merendahkan diri di hadapan Allah itu bukan ibadah. Para rawuh hadirin rahimakumullah, karena ibadah niku hakikatipun pembuktian sikap kepatuhan ketundukan kita kepada Allah dengan penuh kesadaran dan sikap merendahkan diri, maka ibadah oleh tarjih itu dibagi wonten kalih macemipun. Al ibadatu hiya at-taqarrubu ila Allah bimtithali awamirihi wa jinabi nawahi wa adin wal amali bima adina bihi syari. Sing arane ibadah niku upaya mendekatkan diri kepada Allah sebagai wujud kepatuhan kepada Allah dengan cara apa? Satu, memenuhi perintah Allah. Dua, menjauhi larangan Allah. Ini yang penting yang menjadikan makna ibadah itu luas. Yang ketiga, melakukan segala sesuatu yang diperbolehkan, yang diizinkan oleh syariat. Nggo ibadah punika wonten kalih cakupanipun Bapak Ibu. Siji, ibadah ritual formal. Perbuatan yang memang ditentukan oleh agama sebagai bukti penyembahan kepada Allah. Sing disebut ibadah mahdhah, kaya salat, kaya poso. Salat ki tata cara sing wis ditentukke karo syariat. Salat ki carane takbiratul ihram tekan salam. Carane kaya ngene, wektune kaya ngene, itu ibadah ritual formal. Niku nggih kedah kita lampahi. Yang kedua ada ibadah sing sifatipun umum, ibadah ammah, ibadah non formal. Apa itu ibadah non formal? Ya segala aktivitas kita, perbuatan kita. Bahkan meskipun perbuatan itu didorong oleh kebutuhan, bahkan meskipun didorong oleh nafsu, kok tunduk marang aturanipun Allah niku nggih ibadah. Jenengan dahar, wayah ora poso sarapan, awan madang, maghrib nyore, jenengan dahar sehari 3 kali, sing ngongkon sinten jenengan dahar. Ora ana sing ngongkon krana niku butuh. Nek ora mangan ngelih. Nek ora mangan mengko gizi tidak tercukupi. Bahkan kalau berhari-hari bisa qaid innalillahi. Nggo kita mangan niku aktivitas yang didorong oleh kebutuhan, bahkan nafsu. Nek sing dipun dahar barang sing halal, anginipun pados rezeki nggih tumbas daharan yo nyambut gawene sing halal, maka aktivitas bekerja kita ibadah di sisi Allah. Kita makan yang halal dengan niat nanti tubuh siap bisa beribadah, makan yang kita kerjakan pun bernilai
ibadah. Niku sing dipun sebut ibadah non formal. Nah, sekali lagi makna ibadah adalah ketundukan kepada Allah dengan penuh kesadaran. Maka kalau kita mengerjakan apapun yang diizinkan, diperbolehkan oleh syariat dengan diniatkan tunduk kepada aturan Allah, niku nggih dados ibadah. Bahkan bicara nafsu hubungan intim biologis. Nabi sabdakan pada para sahabat dalam hadis yang panjang, wa fi bud'i ahadikum shadaqah. Ngertenono sahabat, sedekah ki ora kudu nganggo duit. Sing ora duwe duit ana pirang-pirang macam pintu bersedekah. Bisa dengan tenaga, bisa dengan ucapan, bisa dengan sedekah pikiran, ngei saran, ngei nasihat, sampai sikap menyenangkan. Dan ingat, di kemaluan kalian pun ada peluang untuk mendapatkan pahala sedekah. Sahabat sampai gumun, ya Rasulullah, ayati ahaduna syahwatahu wa kana lahu ajrun. Nabi wong barang penak syahwat kok wayah pingin yo bakal nglakoni. Kok bisa nih barang syahwat kok oleh ganjaran. Saking pundi Kanjeng Nabi penjelasannya. Nabi balik bertanya, nek ana wong nafsu syahwatnya dia lampiaskan dengan cara yang haram, berzina pada orang lain yang bukan suami istrinya. Ila dosa napa mboten? Tanya Nabi kepada para sahabat. Tentu sahabat paham betul kalau zina itu hukumnya haram. Begitu Nabi, wong syahwate dilampiaskan dengan cara yang haram berzina nggih dosa. Maka Nabi pun menjelaskan, demikian pula sebaliknya, kalau nafsu syahwat itu dilampiaskan dengan cara yang halal, nikah dhisik sing bener sah miturut agama, tambah pula sah miturut agama, maka ketika berhubungan intim krana niku tunduk marang aturane Allah, setiap kali berhubungan intim akan dinilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Iki nggo motivasi sing durung nikah-nikah ben kegiangan. Oh jebul barang penak oleh ganjaran. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ini tugas hidup yang pertama, ibadah. Sing maknane secara umum adalah ketundukan, kepatuhan kepada Allah yang didasari dengan sikap kesadaran dan sikap merendahkan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang kedua, tugas hidup kita adalah menjadi khalifah Allah di atas muka bumi. Didasaripun Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Allah dawuh dumateng para malaikat nalikanipun Allah badhe nyiptakake Nabi Adam, bapak moyang kita semua, asal usul manusia. Allah dawuh dumateng para malaikat, wa idz qala rabbuka lan ngimutono nalikanipun Allah taala Tuhan kamu dawuh lil malaikati marang para malaikat, inni ja'ilun, sungguh aku Allah hendak menjadikan fil ardi khalifah, di atas muka bumi ini seorang khalifah. Terus desain Allah menciptakan Nabi Adam itu pun Allah taala desain besok yo bakal urip ning bumi, bakal jadi khalifah. Lan niku ugi turun temurun tugas kewajiban yang diamanatkan kepada anak cucu Nabi Adam juga. Nah, tugas khalifah niku napa para rawuh Bapak Ibu ingkang kula hormati? Khalifah itu nek secara bahasa artine wong sing ngenteni, sesuatu yang menggantikan. Maka para pengganti Nabi mulai dari Abu Bakar, kemudian sahabat Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhum ajmain, beliau semua disebut dengan khulafaul rasyidun. Pengganti Nabi yang mendapatkan petunjuk dari Allah. Khalifatu Rasulillah, pengganti Rasul. Itu makna khalifah itu adalah pengganti. Lalu apa yang dipun maksud tugas kewajiban kita yang kedua itu sebagai khalifah Allah? Kita pengganti Allah di atas muka bumi. Untuk apa? Menjalankan hukum Allah. Menjaga kelestarian alam. Biar alam ini lestari, bisa dihuni oleh makhluk-makhluk Allah termasuk manusia dari generasi ke generasi.
Maka kita dilarang untuk berbuat kerusakan di atas muka bumi ini. Wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Nah, kebanyakan manusia dewasa ini, khususnya umat Islam sendiri, abai tidak peduli terhadap dua tugas secara seimbang. Rata-rata kebanyakan hanya peduli pada tugas yang pertama, yaitu kewajiban beribadah. Nah, tugas yang kedua kita sebagai khalifah Allah, seringkali di antara kita banyak yang abai, tidak peduli. Bukti ini, yo moso bodoh, lingkungan rusak, daerah alas di pegunungan tebangi, hutan-hutan digunduli, moso bodoh, yang penting jadi duit. Bagian lor yo sembarang sampah dibuang, batang yo buang ning jalan. Padahal itu semua tidak sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Dampaknya apa? Kalau abai terhadap tugas sebagai khalifah Allah di atas muka bumi, buminya tidak seimbang, terjadi berbagai macam bencana, yo sing longsor, sing banjir dan sebagainya. Adanya musibah di atas muka bumi tidak lepas dari andil perbuatan tangan manusia sendiri. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Jadi untuk bisa mempertebal pondasi hidup kita berupa keimanan tauhid tadi, yang kita kaji adalah ilmu akidah. Ben pondasi uripe kuat. Sementara biar kita bisa menjalankan tugas hidup yang pertama berupa ibadah kepada Allah, yang perlu kita kaji bekalnya adalah syariat, ilmu syariat Allah, syariatullah. Bab syariat punika undang-undang. Syariatullah berarti undang-undang dari Allah. Apa yang Allah Ta'ala perintahkan, apa yang Allah larang, itu adalah syariat. Maka agar kita tunduk patuh kepada Allah, menjadi hamba yang beribadah kepada Allah, yo mesti ngerteni ilmu syariat. Napa mawon ingkang Allah Ta'ala perintahake, napa kemawon ingkang Allah Ta'ala larang. Iku pembicaraan ilmu syariat. Sementara agar kita mampu menjalankan tugas hidup yang kedua sebagai khalifah Allah di atas muka bumi ini, yang dikaji ilmunya adalah sunnatullah. Sunnatullah itu adalah ketetapan Allah pada semua makhluk. Nek dikaji nanti menghasilkan ilmu sendiri-sendiri, cabang ilmu masing-masing. Ya ini ono azan ngendi iki. Aceh kok iki. Para rawuh hadirin rahimakumullah, misal bicara banyu, sederhana niki banyu. Banyu itu makhluk Allah. Sebelum Allah menciptakan semua makhluk termasuk air, 50.000 tahun sebelumnya yang disebut dengan zaman azali, Allah telah menetapkan kodoknya, ketetapannya, mengko bakal ono makhluk arane banyu. Dan semua makhluk termasuk menungso, geni, kewan sak macam-macame kewan, iwak, mengko iwak urip ning nggon banyu, ana banyu laut, asin-asin, ana banyu tawar. Semua makhluk Allah itu sebelum Allah Ta'ala ciptakan sudah Allah Ta'ala tetapkan dalam kodoknya. Nah nanti kalau tercipta, makhluk itu akan menjalani ketetapan Allah. Ketetapan Allah yang dijalani namanya qadar. Itu konsep keimanan tentang kodok dan qadar yang kita imani. Nah hadirin rahimakumullah, semua makhluk ketika menjalani kodok ketentuan dari Allah dan sudah pasti akan ikut ketentuan Allah, itu namanya sunnatullah. Sunnah itu peristiwa yang berulang-ulang terjadi dan teratur. Nek mengkaji banyu, yo nanti akan lahir disiplin ilmu namanya ilmu hidrologi. Ngaji lemah, karena lemah yo makhluk Allah dengan segala lapisan-lapisannya, ya lahir ilmu geologi dan semuanya. Nah, agar kita mampu memakmurkan bumi, memperlakukan alam sekitar untuk kesejahteraan hidup manusia dan juga makhluk yang lainnya, ya penting bagi kita untuk mengkaji sunnatullah tadi.
nek syariat Allah niku hukumi fardhu ain, apa yang menjadi kewajiban hidup kita supaya ibadah kepada Allah. Nek sunnatullah ini fardhu kifayah miturut kebutuhane masing-masing. Jadi fardhu ain wajib, nek wis jadi keharusan. Misal sinau ilmu kedokteran tentang tubuh manusia ben bisa ngobati penyakit, ora kabeh wajib sinau, sebab sinau kedokteran bukan fardhu ain. Fardhu kifayah, cukup sebagian be sing sinau kedokteran. Tapi nek sinau babakan salat, karena salat itu kewajiban setiap orang, maka belajar ilmu tentang salat itu hukumnya fardhu ain. Namun belajar kesehatan, kalau sudah menjadi keharusan dia, kebutuhan dia yang harus, misal loro nih karo dokter divonis loro A, ya kudu ngerteni loro A ki pantangane apa, ben mari ki apa, itu baru menjadi hukumnya wajib ain. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan melihat dua tugas hidup kita, beribadah sekaligus menjadi khalifah Allah di atas muka bumi, janjanipun kita sami dituntut menjadi pribadi muslim yang cerdas secara spiritual, ngerti hukum syariat, juga cerdas secara intelektual. Minimal lingkungan sekitar apa yang mesti kita jaga itu kita ketahui. Oh, krono urip ning daerah pesisir cedhak karo laut, ya kudu ngerteni. Sing pak nglaut dadi nelayan, ya kudu sinau ilmu tentang kelautan. Iwak-iwak ki umpane pakane apa, arah timur barat menggunakan bintang-bintang, caranya seperti apa. Itu mengkaji sunnatullah sehingga uripe bisa makmur, sejahtera dengan lingkungan alam sekitarnya, plus tidak merusak alam sekitar. Para rawuh hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka kemudian pantas kalau murid daripada Sayyid Muhammad Abduh, yakni Rasyid Ridho, beliau mengatakan takwa itu ada dua dimensinya. Sementara kebanyakan para ulama khotib ketika khutbah Jumat menjelaskan takwa itu baru satu dimensi. Kalau khutbah Jumat kan sering disampaikan oleh khotib, mari kita tingkatkan ketakwaan kita pada Allah dengan menjalankan perintah Allah serta menjauhi larangan Allah. Kata Sayyid Rasyid Ridho, itu baru sebagian takwa. Kata beliau, takwa itu ada dua dimensi. Takwa ukhrawi. Takwa ukhrawi ki njogo aturan Allah ben selamat besok ning akhirate. Oleh ganjaran ora dihukum dening Allah Ta'ala. Takwa ukhrawi ini menurut Sayyid Rasyid Ridho, yo mengikuti aturan Allah berupa syariat Allah. Apa yang menjadi perintah larangan kita taati, sing perintah lakukan, sing larangan dijauhi. Kata Sayyid Rasyid Ridho, itu nembe separuh takwa. Itu takwa terhadap syariat Allah. Beliau melanjutkan, takwa yang kedua yang seringkali manusia atau kaum muslimin sekarang abai, tidak peduli, adalah takwa duniawi. Lah apa takwa duniawi? Kata beliau, ben uripe ning donya makmur, sejahtera, berkembang ilmu pengetahuan teknologinya tidak kalah dengan orang-orang Eropa Barat sana yang mengkaji sunnatullah, mengkaji tentang tanah, melahirkan ahli geolog, ahli geologi, ahli bumi, mengkaji tentang antariksa, melahirkan ahli astronomi dan seterusnya. Sayangnya itu justru dikuasai oleh orang-orang Barat, meskipun kita dulu pernah berjaya dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa semakin merosot dan semakin mundur? Kata Sayyid Rasyid Ridho, kritik beliau, umat Islam tidak peduli lagi dengan tugas hidup yang kedua. Hanya peduli pada tugas hidup yang pertama, cukup beribadah kepada Allah. Maka kata beliau, takwa yang Allah Ta'ala jaminkan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Allah jamin barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan solusi bagi diri orang bertakwa. Kata beliau, takwa yang solutif menjadi jalan keluar semua permasalahan. Ya ora cukup ning takwa ibadah toh. Ning juga takwa kepada aturan Allah terhadap kehidupan, terhadap sunnatullah. Pak dagang ben piye payu, yo sinau ilmu marketing. Bagaimana memikat calon konsumen, memikat hati biar terpikat, kepincut membeli,
Ki ono ilmune. Lah ilmune bagaimana menarik simpati, perhatian orang agar tertarik membeli, itu ilmu sunnatullah. Kebiasaan orang nek tuku wayah musim rendeng ki apa? Yo dodol es wayah musim rendeng kok dodol es. Yo jahe anget, jagung bakar, agak sing payu. Oh ning nggon daerah panas kok adole jaket. Yo sumuk ora payu ora, yo adole yo. Klambi sing sekirane wayah panas ki iso nyerep keringet. Ora marai keringete mambu. Ah itu payu. Itu ilmu marketing. Nah itu bagian dari sunnatullah, kebiasaan yang berulang-ulang. Para hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terakhir ketiga, dalam hidup kita pun harus mengetahui tujuan, orientasi. Jenengan gesang niku napa sih tujuannya? Tujuan jenengan gesang sing diluru napa Bapak Ibu? Oh, sementing aku urip, engko wayang mati yo mati kaya liyane. Kalau hidup sekedar hidup, kata Buya Hamka, nek urip sekedar menjalani urip, ya kewan be ya urip, kebu ya urip. Berarti nek orang duwe tujuan, kata Buya Hamka dipahami, oh berarti urip sing menungso sing ora duwe tujuan urip ya uripe kaya kebu gitu. Maka kita pun harus meluruskan apa yang menjadi tujuan hidup kita. Ila napa para rawuh Bapak Ibu, napa sing kedah kita padosi yang kita cari dalam hidup ini. Dan Al-Qur'an surah Al-Fatah penutup ayat 29 Allah taala dawuhake. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam firman Allah adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama beliau, yang bersama beliau secara fisik berarti para sahabat. Secara ideologis, pemikiran, keimanan kita semua meskipun tidak semasa dengan beliau, pengikut beliau, firman Allah memiliki sifat asyidda'u 'alal kuffar, tegas kepada orang kafir. Ruhama'u bainahum, kasih sayang kepada sesama mereka. Ojo diwalik karo podo islame ngacungi bogem, karo wong kafir malah rangkulan. Ki kuwalik karo Al-Qur'an. Tarahum ruk'an sujada. Engkau bisa melihat mereka rukuk dan sujud. Apa sing digoleki ning urip? Allah taala dawuh, yabtahuna fadlam minallahi wa ridwana. Nabi, para sahabat, pengikut Nabi yang dicari dalam hidup adalah fadlam minallah, satu fadl, karunia dari Allah, yang kedua waridwana, ridho dari Allah. Ya fadl ki mengikuti sunatullah bin oleh karunia di dunia. Ridho Allah itu ya keduanya. Fadl diikuti ya syariat Allah juga dijalani. Nyambut gawe luru fadl. Ning ojo klalen. Nyambut gawe ora luru fadl rezeki tok, sekaligus juga mencari ridho Allah. Pi nyambut gawe ben orang langgar aturane Allah. Mengko nek rezeki ya rezekine digunakake ben dadi ridho Allah. Dua hal itu harus seiring sejalan. Karena pun diobong ini kon mandek nggih kula cekapi keterangane. Ya kira-kira paham nggih para rawuh Bapak Ibu nggih? Fadl dan juga ridho Allah kira-kira singkatnya semacam itu. Mugi manfaati pangapunten lepatipun atur lan kita sami dipun paring kegiatan dados menungso hamba Allah yang bisa menerapkan 3 hal prinsip dalam kehidupan tadi. Pondasi hidup, kita tahu apa yang mesti kita kerjakan sebagai tugas kewajiban, dan terakhir apa yang menjadi tujuan hidup kita. Semoga bermanfaat. Walafu minkum nasrun minallah fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pada Ustaz Bapak Ibu. Semoga ilmu yang disampaikan beliau bermanfaat bagi kita semua. Acara keempat yaitu pengumuman kuliah 10 besok berada di musola Rahman yang insya Allah akan diisi oleh Ustaz Bapak Abdul Aziz. Acara